keluar. Hanya satu kalimat, yang akhirnya bisa ia ucapkan lirih. Kamu siapa? Sebenarnya, Salsabila menatapnya sebentar. Tidak dengan amarah, tidak juga dengan kelembutan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali menatap ke depan, bersiap memulai pemeriksaan. Perjalanan panjangnya selama ini tidak sia-sia. Ia tidak hanya kembali dengan nama baru, tapi dengan tekad dan kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh hinaan masa lalu. Di balik keramaian, seorang fotografer pes militer diam-diam mengangkat kameranya dan memotret dari kejauhan. Gambar itu kelak akan tersebar luas sosok Letnan Kolonel berhijab yang turun dari helikopter dengan langkah mantap, berdiri di tengah halaman rumah elit yang dulu pernah meremehkannya. Malam itu, hujan gerimis turun pelan-pelan di kota Bandung. Lampu jalan berpendar lemah di balik kaca jendela rumah tua, yang dulunya milik Kolonel Fadli. Rumah itu kini sudah mulai sepi sejak kepergian sang kolonel ke tempat peristirahatan terakhirnya. Meski masih berdiri kokoh di jalan strategis, rumah itu menyimpan banyak debu, baik secara harfiah maupun metaforis. Di dalam ruang kerjanya yang dulu megah dengan rak buku dari kayu jati dan meja besar bergaya kolonial, Salsabila berdiri seorang diri. Ia kini tak mengenakan seragam lengkap, hanya kemeja dinas sederhana, dan hijab gelap yang terlipat rapi. Udara dalam ruangan beraroma kayu tua, dan kertas berjamur. Lampu gantung redup di langit-langit berayun pelan tertiup angin. Di tangan Salsabila tergenggam selembar dokumen lusuh yang ia temukan dalam sebuah map berlabel SPKTNI 83B. Ia membuka satu persatu berkas yang ditumpuk dalam laci rahasia tempat yang hanya orang dalam keluarga tahu keberadaannya. Setiap lembar menyimpan kisah gelap yang selama ini terkubur rapi di balik senyum manis dan status sosial. Proyek fiktif, pengalihan dana hibah, sampai bukti rekening tersembunyi atas nama samaran yang mengerikan memiliki inisial yang persis dengan nama ibu mertuanya, KD. Salsabila tidak gemetar. Ia tidak menangis. Tapi dalam dadanya, sesuatu terasa berat. Bukan karena ia harus melaporkan fakta ini, tapi karena yang terlibat adalah orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya sekalipun hanya secara hukum. Hujan makin deras. Suara rintik memukul atap seperti simfoni kegelisahan. Di meja kerja, Salsabila menyalakan scanner portabel dan mulai menyalin berkas-berkas tersebut ke dalam perangkat militer yang telah dienkripsi. Setiap dokumen ia tandai, setiap angka ia verifikasi. Ia tahu, sekali berkas ini dikirim ke markas pusat, tak ada jalan kembali. Tapi sebelum mengirimnya, ia berhenti sejenak. Ia mengambil satu dokumen lembar rekening dengan tanda tangan asli Kartika Dewanti. Ia memasukkannya ke dalam amplop terpisah. Lalu, ia membuka pintu dan berjalan menuju kamar tamu di ujung lorong kamar di mana Reza sedang duduk dalam diam, memandangi jendela yang buram oleh hujan. Salsabila masuk tanpa bicara. Ia meletakkan amplop itu di atas meja kecil di samping tempat tidur. Reza menoleh. Matanya bengkak. Ia belum tidur, meskipun tubuhnya tampak lelah. Itu apa? Tanyanya pelan. Bukti, jawab Salsabila singkat. Reza membuka amplop itu. Di dalamnya, ia melihat seluruh rangkaian kronologi yang ditulis tangan lengkap dengan scan rekening, catatan pengeluaran, dan proyek fiktif atas nama keluarga mereka. Namanya tidak disebut, tapi nama ayah dan ibunya terpampang jelas. Reza membaca dalam diam. Halaman demi halaman, wajahnya berubah. Tangan yang memegang kertas mulai gemetar. Bibirnya mengatup rapat. Setelah selesai membaca, ia mendongak dan menatap istrinya. "Kenapa kamu tunjukkan ini ke aku dulu?" tanyanya. Salsabila menjawab, "Karena sebelum aku serahkan ke markas, aku ingin tahu, apakah kamu memilih berdiri di sisi keluarga, atau kebenaran." Hening. Yang terdengar hanya suara hujan di luar jendela. "Aku mencintai ibuku," ujar Reza lirih. "Tapi aku juga mencintaimu. Dan lebih dari itu, aku mencintai bangsaku." Ia menutup map itu dengan kedua tangannya. "Kalau ini benar, maka kita harus lanjutkan. Kita tidak bisa lindungi kebohongan hanya karena punya hubungan darah." Salsabila mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Ia tahu, malam ini, keputusan besar telah dibuat. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai dua prajurit yang berdiri di sisi yang sama, integritas. Mereka tidur di kamar yang sama malam itu, tapi di tempat tidur yang berbeda. Bukan karena marah, bukan karena jarak. Tapi karena keduanya butuh ruang untuk mencerna kenyataan. Di meja, lampu kecil tetap menyala menerangi map kuning yang terlipat rapi dan bersiap dikirim. Di luar kamar, dari balik lorong gelap, Kartika berdiri diam. Ia menyaksikan semuanya dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Ia tidak masuk. Ia tidak bicara. Tapi wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih tua, lebih letih. Matanya merah. Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu. Keesokan paginya,
Koran militer internal menampilkan satu headline besar, Letkol Zahra ditugaskan pimpin investigasi integritas keluarga Purnawirawan TNI di Bandung. Berita itu menyebar cepat ke berbagai lapisan internal, para perwira mulai berbisik-bisik. Beberapa memuji keberanian Salsabila, beberapa menyayangkan aib yang dibuka. Tapi tidak ada yang berani membantah data yang ditemukan terlalu kuat, terlalu lengkap. Di markas TNI, panggilan demi panggilan mulai terjadi. Nama-nama mulai dicoret dari proyek strategis. Dan di pojok kanan bawah halaman berita itu, ada satu foto. Salsabila dengan seragam lengkap, berdiri di depan papan perintah, tangan kanannya terangkat hormat bukan hanya kepada atasannya, tapi kepada kebenaran yang telah ia jaga dengan segenap jiwa. Pagi itu, Bandung diselimuti cahaya lembut dari matahari yang baru terbit. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan dan atap rumah, seperti menutupi kota dengan selimut damai setelah hujan semalam. Di dalam rumah Reza dan Salsabila yang sederhana di pinggiran kota, suasana tampak berbeda. Tidak ada suara alat pembersih, tidak ada denting peralatan dapur yang terburu-buru. Yang ada hanya suara air mengalir dari keran, aroma teh melati yang mengepul dari cangkir, dan langkah pelan seorang wanita parubaya yang tengah menata nampan kayu. Kartika Dewanti, wanita yang dulu dikenal sebagai sosialita kelas atas dengan dandanan sempurna, kini mengenakan mukena putih bersih. Wajahnya tanpa bedak, rambutnya tersembunyi di balik jilbab tipis. Di tangannya, ada nampan berisi teh panas, dan beberapa potong kue basah, semuanya ia buat sendiri. Langkahnya menuju kamar anak dan menantunya perlahan, namun pasti, seperti seseorang yang sudah bersiap meletakkan seluruh egonya di luar pintu. Di dalam kamar, Reza tengah merapikan dasi seragamnya. Salsabila duduk di dekat jendela, membaca beberapa dokumen kecil dari markas TNI. Ketika pintu diketuk pelan, mereka saling menatap sebentar. Reza berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar, ibunya berdiri dengan nampan di tangan. Matanya berkaca-kaca. "Boleh saya masuk sebentar?" tanyanya pelan. Salsabila bangkit dan mengangguk. "Silakan, Bu." Kartika melangkah masuk. Ia meletakkan nampan di atas meja, lalu berbalik menghadap Salsabila, wajahnya bergetar menahan emosi. "Saya bukan datang untuk menjelaskan, apalagi membela diri," katanya. "Saya hanya ingin memohon satu hal." Salsabila menatapnya dengan penuh perhatian, tetapi tidak bicara. Kartika mengambil kain kecil dari dalam sakunya, lalu berlutut di depan menantunya. "Saya pernah menyiram air komberan ke kepala kamu di hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupmu. Hari ini, izinkan saya membersihkan luka itu. Bukan dengan air kotor, tapi dengan ketulusan yang lahir dari hati yang sadar." Tangannya gemetar saat hendak menyentuh kaki menantunya. Tapi Salsabila langsung membungkuk, memegang tangan mertuanya, dan menariknya ke dalam pelukan. "Bu," katanya pelan sambil menahan air mata. "Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin menjaga janji saya pada Allah, pada diri saya sendiri, dan pada keluarga ini." Kartika menangis pelan di pelukan menantunya. Reza berdiri di samping, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan mereka, ketiga orang ini duduk bersama dalam satu ruang, bukan sebagai pihak yang saling menilai, tapi sebagai keluarga yang akhirnya memahami makna kata pengampunan. Beberapa hari kemudian, di Aula Gatot Subroto, upacara penganugerahan Medali Kehormatan Nasional berlangsung khidmat. Deretan pejabat tinggi TNI, para wartawan, serta tokoh masyarakat hadir dalam balutan pakaian resmi. Di panggung utama, Letkol Zahra berdiri tegak dengan seragam lengkap. Di dadanya kini tergantung medali yang tidak hanya mencerminkan keberanian, tapi juga kejujuran dan integritas. Saat tiba giliran memberikan pidato, Salsabila melangkah maju. Sorotan kamera menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Ia memandang seluruh hadirin dengan mata tenang. "Saya berdiri di sini bukan untuk dihormati," katanya. "Saya berdiri di sini karena saya tidak ingin ada lagi anak bangsa yang dihina, dilecehkan, atau diremehkan hanya karena penampilannya, latar belakangnya, atau statusnya. Kepemimpinan bukan soal siapa orang tuamu, atau dari mana kamu berasal, tapi tentang seberapa besar kamu rela berdiri di sisi kebenaran, meskipun kamu harus berdiri sendirian." Ruang aula terdiam sejenak, lalu tepuk tangan menggema seperti gelombang. Beberapa orang berdiri, termasuk para perwira tinggi. Di antara mereka, Reza berdiri dengan mata berbinar, sementara di barisan tamu undangan, Kartika menangis dalam diam, menyeka air mata dengan sapu tangan kecil. Setelah upacara selesai, di luar gedung, seorang gadis kecil dengan jilbab kuning mendekati Salsabila yang sedang berbincang dengan wartawan. "Bu Zahra," katanya sambil menarik ujung seragam, "saya ingin seperti ibu, kuat, tapi nggak teriak-teriak." Salsabila menunduk, tersenyum, lalu mengelus kepala anak itu. "Kamu sudah kuat, Nak. Karena kamu berani berkata seperti itu." Hari-hari berlalu. Salsabila memutuskan untuk mengambil cuti dari dinas aktif dan menerima undangan menjadi pembicara di sebuah pesantren perempuan di Garut. Di tempat itu,
Ia tidak hanya berbagi tentang disiplin dan integritas, tapi juga tentang bagaimana menjaga hati agar tidak menjadi keras meski dunia berlaku kejam. Suatu sore, hujan kembali turun membasahi kota kecil itu. Di tengah halaman pesantren, Salsabila berjalan pelan, tangan kirinya menggenggam erat tangan Reza. Mereka berjalan melewati para santri yang tengah membaca Al-Quran, lalu berhenti sejenak di depan aula kecil. Di dalam, gaun hijau pastel yang dulu ternoda kini telah dicuci bersih, dijemur di bawah matahari, dan tergantung rapi di balik kaca sebagai pengingat bahwa luka bisa sembuh, dan kehormatan bisa pulih. Lampu aula perlahan padam. Di dalam ruang kecil tempat para santri mengaji, suara lembut Salsabila membacakan ayat suci terdengar mengalun. Tidak ada dendam. Tidak ada balas sakit hati. Yang tersisa hanyalah ketenangan, dan kemenangan yang tidak diumumkan, tapi dirasakan dalam-dalam. Di antara langkah kaki yang perlahan, dan suara lantunan ayat suci di pesantren kecil Garut, ada satu kisah yang telah diam-diam mengubah banyak hati. Seorang wanita yang dulu dianggap tak pantas berdiri di pelaminan perwira, kini berdiri gagah sebagai penjaga kehormatan bangsa. Tapi yang paling indah bukanlah medali di dadanya, melainkan cara ia tetap menunduk rendah, bahkan saat dunia akhirnya memandang ke atas padanya. Salsabila atau Letkol Zahra tidak pernah membalas dengan dendam. Ia hanya menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu teriak, dan kebenaran tak butuh pembuktian yang keras. Karena harga diri seseorang bukan ditentukan oleh gaun bersulam emas atau status keluarga, tapi oleh keteguhan hati saat menghadapi cobaan paling menyakitkan. Dunia mungkin sering keliru menilai dari bungkus luar, namun mereka yang mampu bertahan dalam diam adalah mereka yang benar-benar layak dihormati. Sama seperti bangku tua di sudut warung kopi, tampak usang, tapi menyimpan kehangatan bagi siapapun yang mau duduk dengan rendah hati. Jadi, apakah kita pernah mengabaikan seseorang hanya karena penampilannya? Mungkin kini saatnya kita menengok kembali bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan jika kisah ini menyentuhmu, kirimkanlah kepada satu orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, hari ini, kamu telah menjadi pengingat yang diam-diam menyelamatkan hati